Sobat AP yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Ahmad Subekan, masih dalam e-learning Jabatan Fungsional Pranata dan Analis Pengelolaan Keuangan APBN. Sobat AP, pada kesempatan kali ini kita masih akan membahas materi mengenai peraturan di bidang perencanaan pelaksanaan anggaran. Materi ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, peraturan di bidang perencanaan pelaksanaan anggaran. Yang kedua, perencanaan pelaksanaan anggaran. Dan yang ketiga, perencanaan kas satuan kerja. Sebelumnya, kita telah membahas mengenai peraturan di bidang perencanaan pelaksanaan anggaran. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai perencanaan kas satuan kerja. Saat ini, saya masih ditemani Bapak Kurniawan Santoso, Widya Suara di Pusiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Halo Pak Kurniawan, gimana kabarnya? Pak Subkan, alhamdulillah baik-baik nih. Alhamdulillah. Ini kita akan melanjutkan belajar kita mengenai perencanaan pelaksanaan anggaran, Pak. Melanjutkan pembicaraan kita yang lalu, Pak Kurniawan, tolong bisa diceritakan, Pak, tujuan dari perencanaan kas di satuan kerja. Ya, baiklah Pak Subkan. Ya, jadi tujuan perencanaan kas kita bisa melihatnya dari sisi pertama dari BUN, ya. Jadi bagi BUN, perencanaan kas itu mempunyai tujuan untuk memastikan ketersediaan dana untuk memenuhi kewajiban negara. Kemudian juga dalam rangka mengambil tindakan yang efektif dan efisien dalam rangka mengoptimalkan kelebihan dan kekurangan kas. Kemudian kita juga bisa melihat tujuan perencanaan kas itu dari sisi pengguna anggaran. Dari sisi pengguna anggaran, perencanaan kas itu untuk memastikan bahwa Satker ketika mengajukan SPM ke KPPN itu akan mendapatkan dana sesuai waktu dan juga rencana penarikan dana untuk kegiatan pelaksanaan pelayanan di level Satker. Oke, berarti perencanaan kas itu nantinya akan ditindaklanjuti dengan rencana penarikan dana, Pak, ya? Iya. Berikutnya apa saja, Pak, yang perlu diperhatikan oleh Satker dalam menyusun rencana penarikan dana? Yang diperhatikan oleh Satker dalam rangka menyusun rencana penarikan dana adalah pertama, rencana pelaksanaan kegiatan, di mana di situ memuat keluaran dan jenis belanja juga. Ya. Kemudian kapan dana itu akan ditarik, ya. Kemudian nominalnya berapa dana itu akan ditarik. Iya. Kalau berdasarkan peraturan perundangan yang ada, Pak, itu apakah semua transaksi harus kita laporkan atau kita masukkan di dalam RPD? Jadi ada batasan-batasan, ya, ada nilai tertentu yang harus disampaikan di RPD. Jadi, berapa itu, Pak? Jadi begini Pak Subkan dan sahabat AP semua, tidak semua transaksi itu perlu dilakukan melalui pengajuan RPD. Ya. Menurut PMK 197 tahun 2017, hanya untuk transaksi yang nilainya 1 miliar sampai dengan 500 miliar itu perlu mengajukan RPD dengan batasan waktu 5 hari kerja sebelum pengajuan SPM. Kemudian di tahun ini, ya, batasan itu dinaikkan, ya, dengan adanya pandemi ini batasan yang tadinya 1 miliar ke atas sekarang dinaikkan menjadi 5 miliar. Ya, untuk maksimalnya sampai 500 miliar, ya. Harinya juga ini dikurangi. Yang tadinya 5 hari kerja sekarang menjadi 3 hari kerja. Ya, dari penyampaian SPM ke KPPN. Kemudian transaksi berikutnya itu adalah transaksi yang di atas 500 miliar, ya. 500 miliar sampai dengan 1 triliun. Ya. Ini batasan waktunya menurut PMK 197 tahun 2017, batas waktu penyampaian RPD ke KPPN, ya, dengan pengajuan SPM itu ada waktu selisih 7 hari.
Ya, jadi RPD diajukan 7 hari sebelum pengajuan SPM. Ya, di tahun 2021 ini ada kebijakan. Ya, jadi yang tadinya 10 hari sekarang menjadi 5 hari kerja sebelum pengajuan SPM. Kemudian untuk transaksi di atas 1 triliun, penyampaian RPD itu kalau menurut PMK 197 tahun 2017 itu adalah 15 hari, sedangkan kebijakan di tahun 2021 ini menjadi 7 hari kerja sebelum penyampaian SPM ke KPPN. Ya, dengan penjelasan itu tadi berarti kalau Satker akan mengajukan SPM sampai dengan 5 miliar tidak perlu mengajukan RPD, Pak ya? Tidak perlu mengajukan RPD. Oke, tadi juga Bapak jelaskan mengenai adanya durasi waktu sekian lama sebelum pencairan. Itu artinya masih dimungkinkan untuk dimutakhirkan jumlahnya, Pak ya? Ya, masih bisa, Pak. Nah, untuk melakukan pemutakhiran itu apa yang mesti diperhatikan oleh Satker, Pak? Jadi untuk pemutakhiran RPD tadi, gitu ya, itu bisa dilakukan sampai dengan 1 hari kerja sebelum pencairan. Ya. Hal-hal yang bisa dilakukan update adalah yang pertama adalah mengenai jumlah. Ya. Untuk jumlah ini bisa naik ataupun berkurang. Kemudian hal lain yang bisa diupdate itu adalah jenis belanja. Ya. Jadi perubahan atas jenis belanja bisa dilakukan. Kemudian juga waktu. Ya. Tanggal RPD dapat dimundurkan atau dimajukan. Ya. Selain 3 hal tadi juga ada mungkin transaksi yang dengan falas itu valuta. Ya. Demikian Pak Subhan, ada 4 jenis yang bisa diupdate. Iya, berarti masih ada fleksibilitas Pak ya. Iya. Kemudian untuk pengajuannya Pak, itu kan sudah menggunakan aplikasi Pak ya. Tadi Satker ke KPPN itu. Mohon diceritakan Pak untuk proses pengajuan RPD melalui aplikasi SAS, Sprint sama konversinya Pak. Oke. Jadi kalau tahun ini gitu ya, masih ada Satker yang menggunakan aplikasi SAS ya, belum semuanya menggunakan aplikasi Sakti, tapi kurang lebih nanti akan sama juga gitu ya. Untuk Satker yang masih menggunakan aplikasi SAS, maka data di halaman 3 itu ditarik ke aplikasi SAS dulu gitu ya. Di halaman 3 DIPA itu kan ada rencana penarikan dana. Kemudian di aplikasi SAS modul PPK, Satker akan mengisi perkiraan pencarian dana harian atau PPDH. Ya. Ini disusun per jenis akun, ya. Bisa 51, 52, 53, ya. Dan disusun secara bulannya. Selanjutnya, untuk rencana pengajuan per SPM yang nilainya SPM nilainya seperti yang tadi transaksi besar tadi, penggolongan transaksi besar tadi, maka perlu mengajukan RPD atau Renkas ya, sesuai dengan ketentuan dan batas waktu seperti yang tadi disampaikan. Kemudian setelah Satker menyusun PPDH dan RPD, maka data tadi dikirimkan melalui aplikasi Sprint ya. Satker tinggal menguploadnya di aplikasi Sprint. Kemudian KPPN akan mengambil data dari Sprint itu untuk divalidasi menggunakan aplikasi konversi. Jadi semuanya sudah pakai aplikasi Pak ya, baik di Satker maupun di KPPN ya? Iya, sama gitu Pak. Jadi di Satker sudah menggunakan aplikasi dan itu sekarang sudah tidak perlu tatap muka lagi Pak. Iya. Dan setelah mengajukan RPD artinya dana sudah siap untuk dicairkan. Gitu. Betul sekali Pak. Iya. Terima kasih Pak Kurniawan atas sharing dan penjelasannya yang luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan juga bagi kawan-kawan Sobat AP. Demikian Sobat AP, obrolan kita tentang perencanaan kas satuan kerja. Dengan demikian materi mengenai peraturan di bidang perencanaan pelaksanaan anggaran telah usai. Semoga obrolan kami bermanfaat bagi Sobat AP semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa.